Welcome Capricorn. Iya, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Sona Swender dan Capricorn ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di pertengahan yang menuju ke akhir bulan Juni. Capricorn di sini kamu punya Five of One. Kalau belakangan ya ini Leo sih. Nggak, itu simbolnya Leo by the way. Kalau belakangan kamu ngerasa banyak banget yang harus eh, banyak banget pendapat orang yang kayaknya nggak sejalan dengan kamu, atau kayaknya belakangan kamu harus banget nih mempertahankan argumen kamu kayak gitu. Mungkin uh, aku selalu percaya kalau apa sih, kalau hari itu kamu ngadepin, kalau kalau apa ya, kalau pagi-pagi apalagi ya, kamu udah ngadepin 3 orang menyebalkan gitu, entah itu di jalan atau entah itu di tempat kerjaan kamu gitu. Tuh, ini udah lebih dari 3 orang kok, nyebelin banget ya. Kemungkinan yang nyebelin di situ kamu. Iya, dan kalau ngeliat Five of One di sini, kayak kalau kamu terus-terusan ngadepin ini orang, kenapa kenapa ngajak debat mulu kok, ini kenapa orang pada argumentatif hari ini, kemungkinan bukan mereka yang argumentatif, kemungkinan kamunya, iya, yang hari itu cukup argumentatif. Jadinya orang balik lagi ke kamu, kayak apa ya, kayak jadi balik ngedebat padahal kamunya sebenarnya ngegas duluan. Tapi itu kalau kalau aku standarnya begitu, kalau tiap hari apalagi pagi-pagi sebelum jam 10 atau sebelum makan siang dia, aku udah ngadepin 3 orang menyebalkan gitu, entah orang random atau orang, biasanya kalau orang yang biasa nyebelin aku skip sih, ya. Ya itu udah apa ya, udah masuk satu, berarti aku tinggal nyari dua lagi kayak gitu. Bentar, kalau dia hari-hari emang nyebelin jadi nggak apa-apa, tapi kalau 2 orang yang nggak biasa ini tiba-tiba nyebelin, kayaknya aku yang nyebelin deh kayak gitu. Dan itu apa ya, uh, agak sulit untuk kita terima, agak sulit untuk kita sadari, soalnya kita respon, ya respon pertamanya ya kita malah jadi defensif. Ya mana ada orang yang mau nerima kalau apa ya, kalau pagi ini dia udah sangat menyebalkan, tapi ya itu bisa terjadi, bukan? Ya kan? Dan crossing the reading, kamu punya Eight of Coins, kamu butuh apa ya? Kayaknya kamu missing banyak apa ya, kamu ngelewatin banyak detail deh kalau ngeliat Eight of Coins ini. Atau mungkin hal soal diri kamu sendiri. Mungkin kalau ngeliat ya Five of One sama Eight of Coins, mungkin hal yang mungkin yang bikin kamu nyebelin hari itu atau belakangan ini adalah kamu agak maksain diri kamu kali kalau ngeliat Eight of Coins apalagi. Makanya yang ditelaah atau yang ditelitinya bukan orang lain atau bukan lingkungan kamu yang kenapa hari ini nyebelin, ya ini udah seminggu kenapa sih orang-orang pada nyebelin kayak gitu. Itu biasanya aku kalau ada yang nanya gitu ke aku nanya balik, bentar, udah seminggu, ya siapa aja yang nyebelin, ya biasanya mereka nyebelin nggak, enggak. Kayaknya kamu deh yang nyebelin. Tapi nggak apa sih, ya nggak selalu kayak gitu. Mungkin kalau ngeliat Eight of Coins ini, itu ajakan untuk kamu lebih meneliti kebiasaan kamu, atau ada apa di hidup kamu yang belakangan mungkin terjadi tapi kamu nggak bisa ngasih terlalu banyak ruang. Ya, apalagi kalau kamu hari-harinya kerja kayak gitu, atau hari-harinya kudu ngadepin klien atau ngadepin kerjaan, kadang kita bisa miss itu dari diri kita sendiri. Ya mungkin apalagi kalau soal kerjaan, ya mungkin sedikit banyak yang kamu kerjain tuh mempengaruhi kondisi apa ya, kondisi emosional kamu. Makanya kamu yang lagi nervous atau kamu yang apa ya, lagi stres, lagi banyak kerjaan, itu bisa juga berdampak ke gimana kamu memperlakukan orang-orang sekitar kamu. Padahal kalau ngeliat Five of One di sini, justru orang-orang sekitar kamu tuh ada untuk bantuin kamu, tapi mungkin cara kamu nge-treat mereka malah jadi bikin mereka tuh jauh dari kamu. Ya, ya, atau bikin mereka jadi kayak agak menyebalkan di mata kamu. Padahal sebenarnya mungkin mereka cuma pengen bantuin kamunya aja. Di sini kamu lagi apa ya, lagi keteter, mungkin kerjaannya lagi banyak banget, mereka pengen bantuin kamu tapi kamunya terlalu fokus sama kerjaan kamu, atau kamu terlalu fokus sama masalah kamu sendiri. Jadinya kamu ngeliat orang-orang, ini orang-orang ngapain ya, kok kok mereka agak agak ngeganggu, agak nyebelin ya. Sebenarnya mungkin mereka nge-approach kamu atau notice something dari kamu ya karena ngelihat kamu lagi sibuk, ngelihat kamu lagi keteter nih sama kerjaan kamu. Atau kalau kita lagi nggak ngomongin kerjaan, mungkin ini soal tanggung jawab kamu. Iya gitu. Soalnya di sini ada root of the reading.
eh, soalnya di sini di root of the reading ada four of coins. Kok ada root of the reading? Ya ada root of the reading lah, tapi di sini ada four of coins. Iya, ada hal yang pengen kamu maintain, hal yang pengen kamu jaga. Dan ya, four of coins itu setengah dari eight of coins by the way ya, jadi kalau hitung-hitungan ya. Dan dia di minus satu dari five of one. Ya, ada tanggung jawab kamu di situ, ada hal yang pengen kamu maintain, tapi upaya kamu untuk nge-maintain itu, untuk beresin kerjaan itu, menuhin tanggung jawab itu mungkin bisa agak terlalu over gitu kali ya. Kamu kayaknya terlalu apa ya, terlalu hati-hati, atau terlalu, kalau ngeliat eight of coins di sini terlalu tekun ya. Terlalu tekun juga bisa jadi salah sih, soalnya itu kamu jadi apa ya, jadi lupa sama orang-orang sekitar kamu. Padahal kalau ngeliat four of coins ini bisa jadi ini emang kerja tim, ini bisa jadi emang tanggung jawab yang harus dikerjain bareng-bareng sama-sama. Jadi five of one di sini yang tadi aku bilang, mungkin mereka ada untuk bekerja sama dengan kamu, tapi cara kamu nge-treat mereka karena kamunya terlalu fokus, atau kamunya terlalu fokus sama masalah kamu, jadinya kamu malah nge-push mereka. Ya, jadinya kamu malah ya cara nge-approach-nya jadi nggak enak kayak gitu. Atau cara mereka nge-approach kamu nerimanya jadi nggak enak. Soalnya di sini ada Three of Cups. Iya, ini juga hal yang biasanya dilakuin bareng-bareng. Three of Cups. Three of Cups ya ibarat orang party, nggak mungkin orang party sendiri atau berdua doang kan, harus rame-rame. Jadi aku rasa ini tanggung jawab yang emang harus dikerjain sama-sama, nggak bisa kamu sendiri doang. Dan kayaknya kalau ngeliat eight of coins di sini terbukti kalau kamu kerjain sendiri jadinya kamu keteter. Dan mungkin ada rasa ketidakpercayaan mungkin antara kamu dan orang-orang sekitar kamu kalau ngeliat Three of Cups di sini. Mungkin kamu agak curiga sama sama motifnya kah, atau sama kayak hal yang melatar belakangnya orang itu mau bantuin kamu gitu. Soalnya Three of Cups ini bisa agak tricky kita. Oke, future-nya ada Three of Coins yang mana bakal ada kerjasama yang lebih lebih baik, mungkin yang lebih trusting, atau mungkin kamu bakal bilang bodo amat apa yang kalau dia punya maksud dibaliknya itu kamu balikin lagi ke orangnya. Yang jelas sekarang kamu di sini pengen beresin kerjaan kamu, jadinya kamu ya udah kerja mah kerja aja gitu, cari uang mah cari uang aja. Urusan motif di belakang itu ya kamu bodo amat lah, bukan urusan kamu ini gitu. Soalnya Three of Coins dia kerjasama yang yang fokusnya lebih ke lebih ke beresin kerjaannya, udah nggak mikirin drama. Kalau Three of Cups mungkin di sini ada yang tadi aku bilang, mungkin kamu agak curiga sama motif nih orang, kenapa tiba-tiba bantuin ya, nih orang kenapa tiba-tiba ada di sini kayak gitu. Tapi kesininya mungkin, atau kesananya mungkin kamu bakal ya udahlah aku juga keteter, bodo amat dia ada niat atau maksudnya sendiri gitu, yang penting kerjaannya beres. Soalnya di atasnya ada fate. Iya, yang tadi aku bilang, antara ya bisa jadi bodo amat atau kamu ya percaya aja gitu, jadi have faith pada akhirnya. Cuma hero path in general adalah kamu ngerasa ini hal yang benar, kamu ngikutin SOP, ya SOP-nya begini ya dia udah diikutin aja. Perihal ya yang tadi aku bilang, ada niat atau maksud tertentu dari orang-orang sekitar kamu balikin lagi ke mereka. Kamu mah di sini ya udah cuma kerja ngikutin ngikutin aturannya aja, ngikutin SOP-nya. Hero path juga mungkin niatnya kamu atau ya niatnya kamu untuk kerja lurus-lurus aja, nggak mau ada konflik, nggak mau bikin konflik, dan kamu bikin masalah kamu di sini. Ya, questionnaire-nya kamu di sini ada The Moon, banyak ketidakpastian yang lagi kamu hadepin. Mungkin salah satunya ketidakpastian atas orang-orang sekitar kamu yang kamu nggak tahu ini maksudnya apa. Ada ketidakpercayaan juga. Cuma di house-nya, environment-nya ada Magician. Aku rasa pada akhirnya ketidakpastian itu, segala keraguan kamu dalam prosesnya ini ngasih tahu kamu bagian dari diri kamu yang masih harus kamu proses, atau masih harus kamu perbaiki pada akhirnya. Iya, dengan kamu ngelihat nih orang dengan kecurigaan kamu misalnya sama seseorang, mungkin itu juga ngasih tahu ada luka-luka batin yang belum sembuh dari kamu. Mungkin sebelumnya kamu ada ketakutan dicurangi kayak gitu, karena dulu sempat dicurangi kayak gitu, makanya kesininya tiap ada orang yang
kok dia terlalu apa ya, terlalu trusting ya, terlalu terlalu percaya ya, jangan-jangan dia ada niat curang. Sebenarnya orang itu nggak ada niat curang, cuma kamu karena kamu punya apa ya, eh, punya luka pernah dicurangin, makanya tiap orang yang bantuin kamu ngerasa oh dia ada niat curang nih, kayak gitu. Jadi The Moon ini pada akhirnya eh, memaksa, jangan dipaksa deh, mengajak kamu untuk bercermin lagi ke diri kamu sendiri. Ada bagian dari diri kamu yang mana yang masih belum sembuh, soalnya environmentnya di sini ada magician. Aku rasa kamu ada di lingkungan yang baik, ada di lingkungan yang suportif, ada di lingkungan yang produktif. Ya terlepas tiap orang punya niat kerjanya masing-masing ya, tapi apapun yang kamu kerjain sama-sama di sini, mm, masing-masing dari kalian ngebawa versi terbaik dari diri kalian di sini. Jadi aku rasa soal soal kerjaannya kayaknya kamu nggak perlu terlalu khawatir sih. Kerjaannya pasti beres dengan sempurna lah, atau bagus banget lah. Soalnya kalau bilang sempurna pasti ada aja satu orang perfeksionis yang yang nggak bisa lihat orang kerjaannya udah selesai, dia giliran kerjaan udah selesai, si orang satu ini biasanya kalau di tim aku kayak gitu. Kayak nggak, ini masih bisa di touch up lagi nih, lebih sempurna kan, Prit. Udah beres. Deadline-nya udah kelar, udah dikirim ke klien, udah nggak usah diapa-apain lagi, udah. Oke, hopes and fear-nya di sini ada page of one, dan mungkin ketakutannya kamu di sini adalah ada yang mulai drama, ada ya mungkin di sini kalau ngeliat page of one di sini, five of one-nya di sini, dan di atasnya ada major arcana 5 juga, mungkin kamu yang mulai drama, kamu nggak mau bikin drama di sini, tapi ketakutannya adalah kamu yang mulai dramanya. Mungkin ya salah satunya dengan apa ya, kamu yang nggak percaya sama orang lain, atau kamu yang mungkin terlalu apa ya, terlalu fokus sama masalah kamu sendiri, sampai apa ya, apalagi kalau tim kamu terlalu fokus sama masalah kamu sendiri, ya please deh, yang punya masalah di sini nggak cuma kamu. Ya, dan di atasnya outcome-nya ada Queen of Swords, dan aku rasa ini yang kamu butuhin sekarang. Kamu butuhin sekarang adalah apa ya, kamu butuh pemikiran yang lebih logis atau lebih praktikal gitu kali ya. Kalau ngeliat Queen of Swords, dia cukup logis, dia sangat hitam dan putih. Jadi kalau apa ya, kalau apalagi soal hal-hal yang di luar urusan kerjaan, biasanya filternya Queen of Swords cukup simple. Ini apa sih, ini ada kontribusinya ke kerjaan nggak? Kalau nggak, ya udah nggak usah diurusin, kayak gitu. Bisa apa ya, bisa cukup tegas mungkin, dan mungkin ketegasan itu yang kamu butuhin. Dan logis juga kali. Di sini aku nggak, satu-satunya cups di sini ada Three of Cups, dan ini bisa apa ya, bisa jadi yang tadi aku bilang di awal soal kecurigaan kamu, soal ini orang ada motif apa ya di balik itu. Aku rasa kalau nggak ada urusannya sama kerjaan, nggak usah terlalu dipikirin sih, ya fokus sama Three of Coins-nya aja sih. Ya ntar urusan itu di luar kerjaan lah, kalau kamu mungkin ada ketertarikan atau ada hal yang ya ketertarikan kayak gitu sama salah satu orang di situ, ya urusnya di luar, di luar konteks kerjaan aja, jangan di sini. Ya di sini fokus kerja aja, dan mungkin kamu butuh clear headed kali ya, butuh berpikir jernih. Jangan kebawa perasaan, jangan ya, kalau ada chinlock itu kayaknya mending simpen dulu deh sampai kerjaannya kelar gitu kali ya. Ya gitu kali Capricorn untuk readingan kamu kali ini. Ini soal chinlock tadi kayaknya nggak akan aku bahas. Itu balikin lagi ke kalian, soalnya aku ngerasa bukan itu yang kalian perluin sekarang ya, just in case ada yang nanya, Dal bentar itu chinlock gimana, udah jangan dulu, beresin dulu kerjaannya. Ya gitu kali untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe, dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Capricorn lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Capricorn ada di hari Rabu ya. Rabu ini aku uploadnya agak malam, jadi mungkin kalian nontonnya besok paginya, mungkin hari Kamis, barengan sama Sagittarius, Aquarius, dan Pisces ya. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Capricorn, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.